Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Arrozi, NPM 719121282. Saya akan memenuhi tugas MSDM lanjutan, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Ada pengertian serikat karyawan, yaitu organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi, dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif, kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya, dan juga merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Dasar pemeliharaan serikat pekerja, yaitu ada 4 upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja atau quality of work life yang lebih baik. Bagaimana manajemen dan departemen sumber daya manusia mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Bagaimana peran departemen sumber daya manusia dalam berkomunikasi dan mengkaji kemungkinan adanya perbedaan antara preventif dan disiplin korektif. Ada alasan bergabung dengan serikat kerja, ketidakpuasan pada manajemen. Yang pertama, ada saluran kebutuhan sosial. Yang kedua, ada peluang untuk kepemimpinan. Yang ketiga, pembentukan serikat kerja yang diwajibkan. Yang keempat, tekanan rekan kerja. Struktur serikat pekerja, yaitu ada serikat pekerja lokal, ada serikat pekerja profesi, dan serikat pekerja industrial, serta serikat pekerja nasional. Ada konsep pergerakan serikat karyawan. Yang pertama, business unionis. Misi pergerakan adalah untuk melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan, menuntut kenaikan gaji, dan memperbaiki kondisi kerja. Yang kedua, ada sosial unionisme, yaitu misi pergerakan tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Kerjasama serikat karyawan manajemen, yaitu sikap kerjasama harus dikembangkan pada kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan lancar dan tercapai pemenuhan kepentingan yang saling menguntungkan, atau harus ada sikap proaktif dari Departemen Sumber Daya Manusia. Ada manajemen sumber daya manusia dapat mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan serikat karyawan melalui yang pertama, konsultasi awal atau membahas masalah-masalah sebelum menjadi keluhan yang lebih formal. Yang kedua, perhatian, yaitu perhatian yang serius terhadap masalah-masalah dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, ada panitia-panitia kerja bersama yang memungkinkan kedua belah pihak mencari penyelesaian masalah-masalah yang sering timbul. Yang keempat, ada program-program latihan. Dan yang terakhir yaitu pihak ketiga. Tipe-tipe serikat karyawan, yaitu ada 3. Yang pertama, craft unions. Yang pertama, craft unions, yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang memiliki keterampilan yang sama. Yang kedua, ada mixed unions, yaitu serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil dan tidak terampil, setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft dan industri unions. Yang ketiga, industrial unions, yaitu serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan, yaitu pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan atau unskill maupun yang berketerampilan atau skill.
dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sikap pekerja mereka. Yang terakhir yaitu industrial relations. Secara organisasional, Departemen Sumber Daya Manusia diperluas dengan penambahan bagian yang menangani hubungan perburuhan atau sering disebut hubungan industri atau industrial relation. Yang kedua, menangani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya hubungan antara karyawan, individual atau serikat karyawan dengan pihak manajemen, baik sebelum terjadi ikatan kontrak maupun sesudah ada ikatan kerja. Baik, cuma itu dari saya. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.